Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Waftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur di pagi yang mulia ini 27 Rajab ya, bersamaan dengan 28 Februari. Mudah-mudahan semangat kita untuk memasuki bulan suci Ramadan semakin hangat ya, insyaallah. Tadabbur kita di pagi yang mulia ini sempena 27 Rajab, lanjutan kepada perbincangan sebelum ini, yaitu pada hari Khamis. Ini seri kedua, tadabbur Quran satu langkah mencegah wabak COVID-19. InsyaAllah kita sudah bincang petikan 1, 2, dan 3. Sekarang kita nak bincang petikan 4. Tapi sebelum itu kita lihat dulu petikan ke-10 di belakang. Dari hadis Qudsi, terdapat dalam kitab-kitab tafsir, kitab hadis juga, peringatan Allah dalam hadis Qudsi, wa izzati wa jalali inni la ahamu bi ahli al-ardi azaba fa idza nazartu ila ummari buyuti wa ila al-mutahabbina fiyya wa ila al-mustaghfirina bil ashar saraftu dzalika anhum. Hadis Qudsi ya. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, demi kebesaran dan keagungan zatku, kata Allah, Allah memang bermaksud menimpakan azab ke atas penduduk bumi. Lantas saat dilihat Allah pengimarah masjid, satu ya, orang yang rajin datang ke masjid, umar buyuti. Kedua, yang saling berkasih sayang karena Allah. Ketiga, yang beristighfar di waktu sahur. Yang 3 faktor inilah yang penyebab utama azab tidak jadi diturunkan Allah. Jadi apa maksud hadis Qudsi ini? Tengok yang dicetak bold itu, mencegah azab dengan mengimarah ke rumah Allah. Kalau rumah Allah lengang, tidak dijaminlah, kata Allah. Mencegah azab dengan mengimarahkan rumah Allah, menyemai kasih sayang, dan istighfar di waktu sahur. Sebelum ke masjid setengah jam, 1 jam, 20 menit, 15 menit, beristighfar di rumah, beristighfar di jalan. Itulah yang mencegah azab. 3 ya, mengimarahkan rumah Allah,
menyemai kasih sayang sesama jemaah, dan beristighfar di waktu sahur. Ada tak yang tiga ini dalam masyarakat? Kalau tak ada, dikhawatiri azab memang akan ditimpakan terhadap masyarakat itu, kata Allah dalam hadis kudusi. Subhanallah. Itu poin yang ke-10. Kita balik ke awal. Kita imbas sedikit poin pertama, kedua, dan ketiga. Poin pertama, mencegah azab dengan bersyukur dan merealisasikan iman. Surah An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Buat apalah Allah mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman. Kenapa datang azab? Tak bersyukur. Kenapa datang azab? Imannya bermasalah. Nak mencegah azab, bersyukur dan merealisasikan iman. Satu. Kemudian petikan kedua hampir sama dengan pertama ya. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah menegaskan, memberitahu jika kamu bersyukur, nikmat Allah akan ditambahnya untuk kita ini. Kalau kufur lawan kepada syukur, kamu menempa azab. Tengok yang cetak bold itu ya. Bersyukur puncak rahmat ditambahkan Allah atau nikmat bertambah. Kufur menempa azab yang dahsyat. Azabi lasyadid. Azab dahsyat. Ini kita dah bincang. Poin 3 mungkin boleh kita baca ya. Kita baca ayat yang kita ambil berkat. Poin 3, wa makan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin. Allahumma ja'alna min ahlil istighfar. Allahumma ja'alna minal mustaghfirina bil ashar. Allah tak mungkin mengazab umat selagi engkau ada dalam kalangan mereka, kata Allah kepada nabinya. Selagi Nabi ada, tak mungkin azab turun, kata Allah. Kalau Nabi dah tak ada, apa gantinya? Sunnah Nabi kena hidup. Nabi sudah tak ada, Nabi sudah lama meninggal, sudah lama wafat. Macam mana nak mencegah azab? Menghidupkan sunnahnya, menghidupkan ajarannya. Satu. Yang kedua, wahum yastaghfirun, dengan beristighfar. Sama dengan poin 10 tadi. Petikan 3 menyatakan mencegah azab dengan istighfar. Subhanallah. Dalam poin 10 tadi, istighfar yang dibuat penekanan bil ashar. Boleh kita lihat ayat dalam surah Al-Imran, penekanan tentang istighfar di waktu sahur. Nanti Allah akan tanya. Halaman 52 ayat 17 surah Ali Imran. Yang buka Quran boleh baca sama ya. Dalam kertas tak ada, dalam Quran ada. Halaman 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. As-sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار اللهم اجعلنا منهم. Bila berjumpa ayat macam ini, Allah menyanjung hamba pilihannya, mintalah, jangan diam saja. Allah membuat tawaran, Allah membuat sanjungan, minta, ya Allah saya mau ini. Apa doanya? Allah maj'alni minhum, Allah maj'alna minhum. Jangan diam saja.
Tadi imam baca ayat pertama, rakaat pertama, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Itu patutnya di ujung ayat kita minta, Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alni minhum. Ayat baca imam tadi ya, perlu direspon dengan doa. Cerita Ahlul Jannah ayat 25 surah Al-Imran surah Al-Baqarah halaman 5. Surah Al-Baqarah halaman 5 ayat 25 tentang Ahlul Jannah. Kemudian di rakaat kedua dibacanya ayat nomor 26 tentang orang yang bermasalah. Wa may yudhillu bi illal fasiqin. Bila ayat tentang orang bermasalah, orang fasik, orang jahat, kita minta, ya Allah saya tidak mau. Allahumma la taj'alna minhum. Ini Allahumma ja'alna minhum. Ayo kita baca lagi ayat ini, ayat 17 surah Al-Imran. Kemudian kita minta, tandanya kita ada perinteraksian. Allah bercakap dengan kita, kita bercakap dengan Allah. Mintalah. Kata ulama, bila orang itu baca Quran, dia bercakap dengan Allah, Allah bercakap dengan dia. Kalau duduk yang baca Quran, ini Allah bercakap dengan saya ini. Saya juga berdialog dengan Allah. Komunikasi itu jalan, Pak, hidup, Pak. Jadi minta. Allah membuat tawaran di sini 5 sifat Ahlul Jannah. 5 sifat Ahlul Jannah dalam surah Al-Imran. As-sabirin, mereka yang sabar. Sabar tidur awal, sabar bangun awal, sabar datang ke masjid. Patut tidur, patut bangun, sabar. Jangan patut tidur masih bangun, patut bangun sudah masih tidur. Terbalik. Patut tidur jam 10, tidur. Patut bangun pukul 3, pukul 4, bangun. Sabar. Jangan patut tidur pukul 10 masih belum tidur, 11 belum lagi, 12 belum lagi. Tak sabar. Patut bangun pukul 4, tak bangun. Pukul 5 tak bangun. Tak sabar. Sifat Ahlul Jannah as-sabirin. Orangnya sabar, sabar memanage masa. Sabar mengelola masa, mengatur masa. Dengan anak, dengan istri. Tidak mungkin ada tidur di rumah waktu azan subuh berkumandang. Orang yang sabar. La ilaha illallah. Kalau masih tidur, azan berkumandang, itu tandanya tak sabar. As-sabirin, yang nak masuk jannah itu karena sabar. Was-sadiqin, karena betul dan jujur, tulus ikhlas. Wal qanitin, taat, rajin beribadat. Wal munfiqin, pemurah orangnya, selalu berinfak. Wal mustaghfirina bil ashar, beristighfar di waktu sahur. Rumah ini beristighfar, rumah ini beristighfar, rumah ini beristighfar sejam, setengah jam, 20 menit sebelum azan. Itulah mencegah azab. Itulah mencegah COVID. Subhanallah. Tadi ke masjid, lepas dia beristighfar dia ke masjid. Inilah mencegah COVID, mencegah azab. Subhanallah. Kalau tidak, mungkin azab itu lambat datang. Maaf, lambat pergi ya, lambat menghilang. Tapi nanti datang lagi yang lain. Wal mustaghfirina bil ashar. Nanti bila Allah tanya dari kemudian, ada baca Quran, ada baca wal mustaghfirina bil ashar, ada diamalkan, ada, selamat. Kalau
Tanya ada baca Quran tak ada? Susah tuh. Jadi dalam petikan 3, mencegah azab, menerapkan sunnah Nabi dan beristighfar. Antara lain dalam ayat surah Al-Imran tadi, bil ashar, di waktu sahur. Kalau ikut hadis Nabi lagi, dalam sujud. Istighfar yang tidak ditinggalkan Rasulullah sampai meninggal dunia, sampai wafat. 2-3 bulan usia baginda di penghujungnya mau meninggal, yang tidak lekang istighfarnya waktu rukuk dan sujud. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ufirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ufirli. Sujud dan rukuk dan sujud dibacanya sampai meninggal dunia. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ufirli. Banyakkanlah istighfar di waktu rukuk dan sujud, terutama sujud. Itulah mencegah COVID, insyaallah. Kemudian di luar salat banyakkan istighfar. Boleh dibaca istighfar yang sama, boleh dibaca Sayyidul Istighfar kalau rajin. Ayo kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Boleh dibaca istighfar Adam dan Hawa waktu terusir dari jannah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surah Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Halaman 153 ayat 23. Baca istighfar Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ini kami ini zalim, kami ini jahat, hari-hari buat dosa ya Allah. Ampunlah dosa kami. Kalau Engkau tidak ampun kami, susah ini ya Allah. Susah berhadapan dengan COVID ini ya Allah. Rugi kami ya Allah, rugi hidup kami. Ataupun istighfar di ujung surah Al-Baqarah yang semua kita sudah hafal dari kecil. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayo kita baca dari Amanar Rasulu. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 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 Ambil istighfar dari Quran, ambil istighfar dari hadis, yang amalan Rasulullah, yang amalan para sahabat dan salihin. Maaf ya. Jadi mencegah azab dengan istighfar. Kita menyadari, menginsafi kelemahan kita, dosa yang dibuat oleh keluarga, oleh masyarakat, itulah yang mengundang azab. Tengok ayat sesudahnya, petikan 4. Tengok ayat petikan 4. Kita baca dulu ya. Wattaqu fitnatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab.
Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Tadi di atas petikan 2 inna azabi lasyadid. Petikan 4 syadidul iqab. Perlu diperhatikan. Wattaqu fitnah. Cegahlah, jauhilah, hindarilah fitnah. Fitnah itu kemaksiatan, dosa. Yang bukan hanya menimpa para penzalim saja. Bila orang itu buat dosa, orang itu menempa azab. Bila azab datang, bukan yang salah saja yang kena, yang tak berbuat salah pun kena. Kata orang Melayu, semua, apa katanya? Seorang makan cempedak, apa katanya? Apa kata orang Melayu? Seorang makan cempedak, semua kena getah. Begitulah COVID ni. Yang penyebab COVID bulan. Tapi semua kena. Ini ayatnya. Bila azab itu datang, bukan yang bersalah saja yang kena. Jadi katanya hindarilah itu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Cegahlah, jauhilah, hindarilah fitnah, kemaksiatan yang bukan hanya menimpa para penzalim sahaja. Seperti orang Melayu cakap, seorang makan cempedak semua kena getahnya. Itulah COVID. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ingatlah, iqab Allah itu dahsyat, siksa Allah itu dahsyat. Jadi fitnah, kedosaan, kemaksiatan mengundang musibah yang menyeluruh. Yang akan ditimpa musibah bukan hanya penzalim, semua kena. Kenapa? Karena umat ini ibarat satu jasad. Umat Islam ibarat satu bangunan. Bangunan masjid contohnya. Setiap individu muslim ibarat komponen dari masjid ini. Jadi kalau komponennya rosak, membuat zalim, nanti masjid akan terjejas. Kenapa semuanya kena? Karena banyak yang diam. Patutnya bila ada kemungkaran berlaku disebut, ditegur, diingatkan, dipimpin, ditarbiyah. Kalau anak tak baca Quran di rumah, ayah kena cakap. Kalau istri tak baca Quran, suami kena tegur istrinya. Kena bimbing. Kalau Quran tak dipegang, yang lain dipegang berjam-jam, itu mengundang azab. Mengundang azab. Baik. Lihat petikan 5. Ayat surah Asy-Syura ayat 30 muka surat 486. Senang ya, sudah ada muka suratnya. Kita baca ya, wa ma asabakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah ma'afina wa'fu anna. Ini ayatnya nih. Kalau kita baca ayat ini, Allah ma'afina wa'fu anna doanya. Allah ma'afina wa'fu anna. Karena ayatnya tentang wa ya'fu an katsir. Macam mana nak respon? Allah ma'afina wa'fu anna. Allah ma'afini wa'fu anni. Ataupun Allahumma afina wa'fu anna. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Di sini tajuknya musibah. Di atas tadi azab. Petikan 1 azab, petikan 2 azab, petikan 3 azab, petikan 4 iqab, petikan 5 musibah. Sama juga. Wa ma asabakum min musibah. Setiap musibah yang menimpa kamu adalah sebab perbuatan kamu sendiri. Kata orang Melayu apa?
Tangan menyincang, bahu memikul. Tangan menyincang, bahu memikul. Kenapa datang COVID? Dia baulah. Tidak mungkin Allah menimpakan azab. Itu dalam ayat petikan pertama itu, kalau orang itu bersyukur dan beriman. Kenapa datang? Karena orang tidak betul. Fabima kasabat aidikum, sebab perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, itu pun Allah tak kira semuanya, yang dikira sedikit saja, yang tak dikira lebih banyak, yang tak dikira banyak, yang dikira sedikit. Coba lihat, kalau Allah kira semuanya ya, coba lihat surah Fatir halaman 440 ayat 45, ayat terakhir dalam surah Fatir, halaman yang ada Yasin, Yasin katanya. Tengok ayat di atas tuh. Tengok halaman Yasin. Lihat ayat sebelum Yasin, walau yu'akhidullahu nasa. Yang ada Quran boleh baca ya, Quran banyak, jangan tak pegang. Quran tak pegang di masjid, itu masalah juga tuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Ma taraka ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا اللهم عافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم ارحمنا يا رب اللهم آمنا بك فزدنا إيمانا بعد إيمان. Setiap ayat kena direspon ya. Tandanya ayat itu ada sentuhan. Kalau tak ada sentuhan susah ya, itu perlu belajar. Bila baca ada sentuhan, alhamdulillah, responlah, doalah. Dulu tahun 1981, hamba pernah pergi haji dari Tripoli, masa berada di Madinatul Munawwarah bersama student Jami'ah Islamiyah Al-Madinatul Munawwarah, bersama student Universitas Islam Madinah. Mereka mengaji tadarus, setiap ayat didoa, setiap ayat doa, setiap ayat berdoa. Demikian mereka dididik. Tengok ayat 45 surah Fatir. Walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu. Tadi dalam petikan 5 bima kasabat katanya. Nyambung bah, connect bah. Walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu, sekiranya Allah menyiksa manusia karena perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Kalau semuanya dikira, ma taraka ala zahriha min dabbah, satu makhluk tidak ada hidup muka bumi ini, habis semuanya. Macam zaman Nabi Nuh, yang tinggal yang di atas bahtera saja, semua habis. Itu maka dikatakan dalam petikan 5, wa ya'fu an katsir, banyak lagi dimaafkan Allah. Banyak yang dimaafkan, yang dikira sedikit, tapi katanya walakin, tengok, yu'akhiruhum ila ajalin musamma, yang lebihnya itu nanti berkira. Maksiat yang kamu buat di dunia ini nanti Allah akan kira semuanya. Fa iza jaa ajaluhum, bila sudah tiba masanya, fa innallaha kana bi'ibadihi basir, Allah tahulah. Allah tahu apa yang dia buat. Sekarang yang dikira Allah sedikit saja. Itulah menyebab Covid datang sedikit. Kalau dikira semuanya,
Tidak ada yang tinggal di muka bumi ini. Ma taraka ala zahriha min dabbah. Satu manusia pun, satu kucing pun, satu ambak pun tidak ada yang tinggal. Bukan manusia saja. Oke, jadi apa poinnya di sini? Musibah berlaku karena perbuatan jahat manusia. Jadi tahu insafilah. Kenapa datang musibah? Oh, banyak manusia yang tak betul. Benda yang tak betul disiarkan seluruh dunia secara global. Mereka itu kerjanya dan mereka itu dirancang. Dan bagi mereka itu tidak masalah. Mereka cari duit dan mereka mencari keruntuhan moral, kemusnahan akidah, agar masjid lengang, agar Quran tidak dibaca, agar Quran tidak dipegang, agar yang dipegang benda lain saja. Itu maka dalam Fatihah ya manusia 3 golongan. Perhatikan ya, dalam Fatihah manusia 3 golongan. Hari-hari dibaca Al-Fatihah dan wajib dibaca. 3 kelompok manusia dalam Al-Fatihah. Kelompok pertama, an'amta alaihim, alladzina an'amta alaihim. Yang kedua, al-maghdubi alaihim. Yang ketiga, dhalin. 3 kelompok manusia dalam Fatihah. Yang kelompok kedua dan ketiga inilah yang mengacaukan dunia ini. Mereka lah yang menyiarkan benda-benda yang tak baik. Andangnya mereka tuh maghdubi alaihim, yang dimurkai. Memangnya mereka dhalin, yang sesat. Jangan terikut-ikut. Yang kita minta, ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, bimbinglah kami, tunjukilah kami, ajarlah kami jalan yang betul, jalan alladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang engkau pilih, yang engkau jaga, yang confirm mendapat nikmat, yang confirm bahagia dunia akhirat. Itu yang diminta. Itu yang diminta dalam Al-Fatihah. Jadi patutnya yang dipegangnya Al-Quran, yang dikliknya, yang ditouchnya benda-benda yang selaras dengan Al-Quran. Istri, ahli keluarga karena dikontrol. Kalau orang itu faham Al-Fatihah, diamalkan, tidak akan datang COVID. Fatihah tak belajar ya, tak belajar itu lain cerita lah. Dalam Fatihah ada 3 kelompok manusia. Satu yang terpilih, yang selamat, yang bahagia, hidup bahagia, mati, hidup matinya bahagia. Alladzina an'amta alaihim. Yang kedua dan yang ketiga, dimurkai, dilaknat, dikutuk, dan sesat. Ia menyiarkan informasi yang tak betul mereka itu. Kemudian disokong oleh orang dalaman yang satu aliran dengannya. Kalau Allah menyiksa manusia itu dengan sebab perbuatannya, katanya tidak ada yang tinggal di sini, habis semuanya. Kucing tak ada, ambak pun tak ada, koyok pun tak ada. Ini ayatnya ya. Surah apa tadi? Surah Fatir ayat 45. Ayat surah Asy-Syura, wa ya'fu an katsir. Allah masih memaafkan. Itu maka kita masih hidup. Yang terkena musibah mudah-mudahan semakin sedikit. Subhanallah. 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 Jadi bila kita baca ayat seperti ini, support dengan doa Allah ma'afina wa'afu anna. Itu gunanya doa dalam penghujung Ali Imran, penghujung surah Al-Baqarah. Selain daripada ghufranaka tadi, ayat sesudahnya wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana,
ayat terakhir dalam suratul Baqarah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Patutnya ayat itu dibaca setiap malam ya. Dibaca setiap malam patutnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Sambung pada ayat tadi, ayat ghufranaka rabbana wa ilaikal masir wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Tak mesti dibaca semuanya, boleh ambil penghujung ayat 25, 285 kemudian sambungkan dengan ayat 286. Kalau baca semuanya sangat santai sekali. Kalau baca daripada amanah Rasulullah sampai fansurna al qaumil kafirin, itulah yang terbaik. Paling kurang dibaca sekali di malam hari. Kalau tidak, ambil ayat-ayat doa yang penting. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kafirin itulah yang berulah nih. Itu diikuti, itu disupport. La ilaha illallah. Disokong, dibayar. Apa yang mereka siarkan, welcome. La ilaha illallah. Ayo kita baca lagi ayat petikan 5, kemudian kita support dengan wa'fu anna waghfir lana warhamna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Paling kurang wa'fu anna waghfir lana warhamna. Yang tahu kita bahwa azab itu datangnya adalah karena perbuatan manusia sendiri. Tayyib. Petikan 6, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ayo kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni, maka kalian hendaklah mengingatiku, kata Allah, agar aku mengingati kalian. Kalau kita mengingati Allah, berzikrullah, melaksanakan apa yang disuruh Allah, Allah akan ingat kita. Allah akan jaga orang itu daripada musibah. Allah akan jaga hidupnya, jaga matinya, jaga dalam kubur, jaga di padang mahsyar. Washkuruli, bersyukurlah. Wala takfurun, jangan kufur. Syukur lawannya kufur. Kalau kufur di atas tadi petikan 2, wala in kafartum in azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, kamu menimpa azab yang dahsyat. Maaf ya. Baik. Jadi apa pelajaran yang diambil pada petikan 6 ini? Zikrullah, mengingati Allah, menjadikan si hamba diingat Allah, dilindungi Allah. Tekunlah berzikir bagi meraih penjagaan Allah. Ingin dijaga Allah, banyakkan zikir. Banyakkan zikir. Zikir itu umum ya. Boleh baca Quran, boleh bertasbih, bersalawat, beristighfar, bersalat, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan lain-lain. Itu maka dikehendaki negara kita ini negara zikir, buktikanlah zikirnya banyak.
buktikanlah pegang Qurannya lebih banyak daripada pegang benda lain. Jangan terbalik. Jangan terbalik ya. Subhanallah. Subhanallah. Dulu sudah pernah disebut ya kisah unik hamba Allah. Orang tu langsung cerita dengan hamba ini face to face bah. Di salah satu masjid di Bandar Sebegawan lepas kuliah subuh datang dia menangis berjumpa. Kenapa menangis Ji? Katanya tajuk tazkirah itu sesuai dengan saya. Karena tajuk tazkirahnya perubatan langit. Perubatan langit. Saya pernah stroke katanya. Sebelum stroke saya sudah beli tiket untuk pergi umrah, visa pun sudah ada. Tapi time mau berangkat saya masih stroke lagi, belum ada perubahan apa-apa. Tapi saya yakin akan penjagaan Allah, akan perlindungan Allah. Saya minta kebenaran, keizinan dari dokter supaya saya keluar dari hospital. Keluarlah dia dari hospital, berangkat ke bandara, ke airport dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ayo kita baca 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dia yakin dibacanya zikir ini masa berangkat dari rumah menuju tanah suci. Dibacanya tak berhenti, tak jemu karena dia stroke. Dia mengharapkan kesembuhan Allah. Yakin akan penjagaan Allah sampai di airport Jeddah sehat. Fazkuruni azkurkum tadi ya. Berzikirlah. Ingat Allah, Allah akan ingat kita ni. Nak mencegah Covid, banyakkan zikrullah. Jauhi benda yang melalaikan daripada zikrullah. Kalau zikir tak buat, belum tentu Covid akan hilang. Tengok peringatan Allah dalam halaman 555. Senang ya. Halaman berapa? 555. Surah Al-Munafiqun ayat 9. Tengok ya, ini peringatan Allah. Ayo dibaca sama-sama yang buka Quran ayat 9 halaman 555 surah Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allahumma na'udzubika minal khusran wal khasirin. Allahumma afina wa'fu anna. Wahai mereka yang beriman, kamu jangan dilalaikan oleh harta benda dan anak istri, anak pinak dari zikrullah. Jangan lalai dari zikrullah. Yang melalaikan apa? Biasanya harta, kerja, keluarga. Jangan lalai dirintangi oleh harta benda dan keluarga. Jangan mau dirintangi. Kalau terintang macam mana? Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian rugilah hidupnya. Dah jelas ada Covid, tapi tak berzikir juga, masih lalai, rugilah. Di masjid doa tolak bala, di luar masjid, di rumah-rumah mengundang Covid. Macam mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitulah ya. Kemudian
Kita cukupkan petikan 6 saja dulu. Ada lembaran tadi tentang doa yang diajar baginda kepada sahabatnya. Ini penting juga. Sahabat siapa? Muaz bin Jabal. Apa kata Rasulullah SAW? An Muaz radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW akhadha bi yadihi wa qala ya Muaz wallahi inni la hibbuk faqal usika ya Muaz la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Sadaqa Rasulullah SAW fi maqal. Yang mencerita di sini Abdullah bin Mas'ud. Pernah satu hari katanya Rasulullah panggil dia dan pegang tangannya. Akhadha biyadih. Dipanggil dan dipegang tangannya. Lalu berpesan, ya Muaz, wallahi demi Allah, inni la uhibbuk. Saya sangat menyukaimu. Saya sangat sayang kepadamu. Saya sangat mencintaimu ya Muaz. Faqal, baginda berpesan, berwasiat, bersabda, usika, pesan saya untuk kamu wahai Muaz, jangan pernah tinggal membaca doa berikut di akhir salat. Jangan pernah tinggal membaca doa ini, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Jangan pernah tinggal. Ayo kita baca 3 kali. Sudah ada di sana tulisannya besar ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang di bawah itu untuk ramai ya. Allahumma a'inna 3 kali. Allahumma a'inna. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 dalam 1 ya. Yang kita minta apa? Agar Allah memberi pertolongan untuk berzikir, untuk bersyukur, untuk ibadat. Kalau ini terdapat, terlaksana, tercapai, insya Allah COVID akan berakhir. Bismillah. Ulama membaca ayat ini, ada yang bacanya dalam sujud, ada yang bacanya di tahiyat akhir, ada yang baca di luar salat. Buat saja 3-3 kalau mampu. Baca dalam sujud, subhanarabbiyal. Tadi doanya apa? Yang diajar oleh Rasulullah, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh baca 3 kali. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ataupun dibaca selepas tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi tak silap imam baca juga lepas solat tadi ya. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa maknanya? Kita minta kepada Allah, terjemahnya ada di bawah itu ya, yang cetak tebal, yang bold tuh. Ya Allah, tolonglah diriku agar berzikrullah, agar rajin berzikir kepada Allah, agar bersyukur terhadap-Mu, dan agar melakukan ibadat terbaik. Subhanallah, subhanallah. Penting zikir ya. Tadi petikan yang ke-6 tentang zikir. Zikir mencegah azab. Tengok petikan terakhir dalam nota doa zikir ini, ada hadis di bawah yang ada Arabnya itu ya. Apa katanya di sana? Ala unabbiukum bi khairi amalikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz zahab wal waraq, min infaqil zahab wal warik, wa khairul lakum min an tulqu aduwakum fatadribu anakahum wa yadribu anakakum. Qalu bala ya Rasulullah, qala zikrullah ta'ala. Kata baginda apa? Tidakkah kalian mau kuberitahu, kuajar satu ibadat yang terbaik bagi kalian, paling tinggi nilainya pada sisi Allah, paling hebat dalam menaikkan kedudukan. Nak naik kedudukan di sisi Allah, nak naik derajat,
malah lebih baik dari menginfakkan emas dan perak, bahkan lebih baik dari berperang menghadapi musuh, sama ada kalian membunuh musuh atau musuh membunuh kalian. Kata Rasulullah, mati syahid lebih baik daripada nilai mati syahid. Maukah ku ajar amalan itu? Kata Rasulullah. Jelas para sahabat, baiklah ya Rasulullah. Jelas baginda, amalan tersebut ialah berzikrullah atau berzikir. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan berzikir juga mencegah azab, beristighfar mencegah azab, bersyukur mencegah azab, meningkatkan iman mencegah azab. Mudah-mudahan ada kesannya, dan yang baki itu akan kita lanjutkan besok insyaallah ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma fasna min kulli su'. Allahumma hafazna min kulli makruh. Allahumma hafazna fil hali wal ma'al. Allahumma hafazna fil hali wal ma'al. Allahumma hafazna fil hali wal ma'al. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin wa anta ahkamul hakimin wa anta ni'mal maula wa ni'man nasir. Ultuf bina fima jarat bihil maqadir. Allahumma altuf bina fima jarat bihil maqadir. Allahumma altuf bina fima jarat bihil maqadir. Wa hayyi lana kullal khair wa yassir lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya mujibas sa'ilin, waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma ighfir warham abaana wa ummahatina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir li ajdadina wa li jaddatina wa li aqribaina wal hibbaina wa li ahli baitina wa li azwajina wa li auladina wa li zurriyyatina wa li ashabil huquqi alaina wa liman lahum fadlun alaina wa liman awsana bid du'a wa liman 'allamana wa 'allamna. Allahumma ighfir lil mu'allimina wal muta'allimin. Allahumma ighfir lil mu'allimina wal muta'allimin. Allahumma ighfir warham al mu'allimina wal muta'allimina wan nas ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.